Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7. Mohon maaf apabila ada suara-suara tatakolan ya, karena ketika sedang membuat video ini sedang ada renovasi ya di sini. Jadi anggapnya backsound-nya. Oke, lah. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan dengan kompetensi dasar, masih sama dengan kompetensi dasar yang kemarin ya. Masih di 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu, nah ini materinya ya, pecahan senilai dan membandingkan pecahan. Namun di video kali ini kita hanya akan membahas pecahan senilai saja. Untuk membandingkan pecahan nanti di video yang terpisah ya. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Memahami konsep pecahan. 2. Menemukan pecahan-pecahan senilai dari suatu pecahan yang diberikan. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk pecahan. Simak ilustrasi berikut ini. Perhatikan gambar objek di samping. Kita beri nama ini satu buah objek. Apabila kita belah, maka bagian yang pertama ini kita namakan setengah objek. Yang kedua kita namakan setengah objek ya. Konsep ini sudah pernah kalian pelajari waktu di SD. Kita hanya mengulang saja ya untuk mengingatkan kembali. Oke, selanjutnya coba perhatikan, masih ada satu buah objek, kemudian kita belah menjadi 4 buah bagian, maka masing-masing bagian kita beri nama 1/4. 1/4 ya. Simak kembali ilustrasi selanjutnya, ada satu buah objek, kita belah menjadi 4. Pertanyaannya, apakah bagian-bagian ini kita beri nama 1/4? Coba perhatikan. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu besarnya tidak sama. Sehingga bagian ini bukan 1/4, semuanya juga bukan 1/4. Jadi dinamakan 1/4 apabila pembagiannya rata ya. Oke, perhatikan kembali. Ini adalah satu bagian. Nah, kita bagi menjadi 6 bagian. Nah, maka daerah yang diarsir ini kita namakan 1/6. Satu bagian dari total 6 bagian ya. Satu objek kita bagi menjadi 6, maka satu bagiannya kita beri nama 1/6. Artinya satu bagian dari keseluruhan 6 bagian ya. Lalu apabila kita berikan arsiran, nah 3 buah arsiran begini ya, maka daerah ini kita beri nama 3/6. Artinya 3 bagian dari keseluruhan 6 bagian. Contoh selanjutnya, apabila kita arsir atau kita warnai ya sebanyak 5 bagian, maka ini kita beri nama 5/6. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, pecahan dapat dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan. Seperti tadi, 1/6 artinya satu bagian dari keseluruhan 6 bagian. Kalau misalkan sebuah objek kita bagi 4, maka satu bagiannya kita beri nama 1/4. Satu bagian dari total 4 bagian. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A kita sebut sebagai pembilang dan B kita namakan sebagai penyebut. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Mengapa B tidak sama dengan 0? Karena pertama ya kita jawab dengan pemaparan tadi. Nah, kita ingin menyebutkan satu bagian, misalkan 1/0, satu bagian dari 0 bagian, kan itu tidak rasional ya. Nah, alasan kedua,
Tidak ada pembagian atau tidak ada hasil untuk pembagian dengan 0. 2 dibagi 0 itu tidak ada hasilnya. Sama halnya ketika kalian ingin membagikan 2 buah permen kepada 0 orang. Itu kan tidak rasional begitu ya. Oke, jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A kita namakan sebagai pembilang dan B kita namakan sebagai penyebut. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Latihan pertama. Nyatakan bagian yang diarsir sebagai suatu pecahan. Nah, seperti tadi yang sudah Bapak paparkan ya sebelumnya, silahkan kalian nyatakan bagian yang diarsir ini nyatakan dalam bentuk pecahan ya. Untuk soal nomor 2, nah, ada sebuah persegi dibagi menjadi 8 bagian, kemudian diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu yang diarsir kalau diubah dalam bentuk pecahan jadi berapa per berapa ya. Oke, silakan dikerjakan. Seperti biasa, dikerjakan di buku, kemudian difoto, lalu dikirimkan di Google Classroom ya. Oke, selanjutnya. Pecahan senilai. Nah, kita akan membahas mengenai pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, suatu pecahan dinamakan 2 buah pecahan. 2 buah pecahan dinamakan sebagai pecahan senilai apabila nilainya sama. 3 buah pecahan dinamakan pecahan senilai apabila nilainya sama. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ada sebuah objek ya. Kita bagi 2. Nah, maka daerah ini kita namakan setengah. Lalu bagaimana kalau kita belah lagi? Sekarang berubah. Daerah yang diarsir ini kita namakan 2/4. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 1/2 dengan 2/4 sama besarnya? Ternyata sama. Oh, berarti 1/2 sama dengan 2/4. Selanjutnya, nah kita bagi lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 4/8. Artinya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Kita bagi lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bagian. Yang diarsir terdiri dari 8 bagian. Artinya 8/16. Besarnya masih sama. Dan seterusnya apabila kita bagi kembali 16/32, kita bagi kembali menjadi 32/64. 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/64 kita namakan sebagai pecahan senilai. Contoh kedua, ada sebuah segitiga sama sisi. Nah, kita ubah jadi 4 bagian. Bagian yang diarsir kita namakan 1/4. Kita bagi kembali, maka berubah menjadi 4/16. Tinggal dihitung saja segitiganya ya. 4/16 kita bagi kembali, maka sama dengan 16/64. 1/4, 4/16, dan 16/64 ini merupakan contoh dari pecahan-pecahan senilai. Lalu bagaimana cara kita menemukan pecahan senilai? Nah, coba perhatikan contoh tadi ya, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/64. Dari 1/2 ya sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 2/4. Dari mana? Bagaimana caranya? Tinggal kita kali tinggal kita kali pembilang dan penyebut dengan 2. Kemudian 1/2 sama dengan 4/8. Perhatikan bahwa 4 adalah 1 kali 4, 8 adalah 2 kali 4. Kemudian 1/2 sama dengan 32/64. Ternyata satunya dikali 32, 2 dikali dengan 32.
Artinya untuk menemukan pecahan senilai tinggal kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke. Contoh kedua. 1/4 sama dengan 4/16 sama dengan 16/64. Perhatikan, apabila satunya kita kali dengan 4, kemudian 4 dikali dengan 4, maka diperoleh pecahan baru yaitu 4/16. Begitupun apabila 1 dikali 16, 4 dikali 16, maka hasilnya sama dengan 16/64. Jadi untuk menemukan pecahan-pecahan senilai, caranya tinggal kalian kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Baik, kalau sudah paham, silahkan kerjakan latihannya. Temukan minimal 5 pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan berikut. Nah, cari 1/3 atau pecahan senilai dengan 1/3, cari 5 ya. 2/7 juga cari 5. Cari juga pecahan-pecahan yang senilai dengan 4/9 sebanyak 5 ya. Oke. Materi terakhir di video kali ini yaitu mengenai menyederhanakan pecahan. Nah, ini ilustrasinya. Ini adalah pecahan senilai dari gambar yang pertama ya. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang bagaimana mengubah dari 32/64 sehingga menjadi 1/2? Bentuknya jadi lebih sederhana ya. Caranya tinggal kalian, nah ternyata tinggal dibagi 2 saja. 32 bagi 2 sama dengan 16. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Nah, 32 dibagi 4 sama dengan 8. 64 dibagi 4 sama dengan 16. Atau bisa langsung 32 bagi 32, 64 dibagi 32 ya. Sama dengan 2 begitu. Contoh lainnya 27/36. Untuk menyederhanakan 27/36, pertama-tama nah kalian bagi 3. 23 bagi 3 9, 36 bagi 3 12. Masih bisa disederhanakan. Tinggal bagi pembilang dan penyebut dengan 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. 3/4 sudah merupakan bentuk paling sederhana dari 27/36. Bagaimana kalau mencari pecahan sederhana atau menyederhanakan pecahan dengan cara yang lebih cepat? Jadi tidak dibagi 3 dulu ya kan, ini mah dibagi 3 begitu ya. Bagaimana kalau langsung? Boleh tidak? Boleh. Contohnya 18/42. Nah, kita bagi pembilang dan penyebut dengan 6. 18 bagi 6, 3. 42 bagi 6, 7. 15/20 sama dengan kita bagi 5 pembilang dan penyebutnya. Pembilang bagi 5, penyebut bagi 5. 15/20 sama dengan 3/4 ya. Mohon maaf kalau penjelasannya terlalu cepat. Ya, Bapak husnudzon saja, berbaik sangka. Insya Allah Bapak yakin kalian masih memahami materi ini, namun tidak ada salahnya kita gali kembali supaya kalian lebih paham. Oke, silakan kerjakan latihan 3-nya seperti biasa. Kalau sudah selesai, silahkan foto dan kirimkan di Google Classroom ya. Sekian untuk video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.